Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, semoga dilimpahkan kesehatan, nikmat sehat dan juga rezeki yang lancar. Nah, kali ini ada yang seru. Apa yang seru? Mari kita lihat dulu ya. Kira-kira pada masa hidupnya Rasul mengalami nggak sih malam Jumat? Pada masa Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah mengalami nggak sih malam Jumat? Sepertinya pernah, Pak. Sepertinya pernah. Oke. Setelah itu semua, apakah ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasul baca Yasin malam Jumat? Apakah pernah ada yang mengatakan atau apakah ada dalilnya? Mungkin seperti itu maksudnya. Apakah ada dalilnya mengkhususkan baca Yasin malam Jumat? Membaca surat Yasin malam Jumat. Ada nggak ya kira-kira menurut Bapak ini? Maka bid'ah. Wow, maka bid'ah. Kalau nggak ada, bid'ah. Dan kata engkong Jawas, sesuatu yang bid'ah itu sesat. Wah, berarti ini kalau kita artikan membaca surat Yasin malam Jumat itu bid'ah. Dan berarti sesat. Membaca surat Yasin malam Jumat itu sesat. Itu kalau diurutkan dengan kalimatnya engkong Jawas. Coba kita gali ya, apa benar tidak ada dalil yang mengatakan bahwa tidak ada atau Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini tidak pernah membaca surat Yasin malam Jumat. Kita coba cari dulu. Kita bisa melihat dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil. Kita melihat di kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Atau yang kita kenal dengan tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi. Al-Imam Tsa'labi menyebutkan satu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, Sayyidina Abu Hurairah mengatakan ya, kita garis bawahi di sini, Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad bersabda, man qara'a Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, surat Yasin lailatul jumu'ah asbaha maghfuran lah. Barang siapa yang membaca surat Yasin di malam Jumat, ya, maka pagi harinya dia akan mendapatkan ampunan. Kalau ada seseorang yang membaca surat Yasin pada malam Jumat, maka pagi harinya dia akan mendapatkan ampunan. Ini sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi harinya. Dengan riwayat yang berbeda. Oh, ada lagi. Tetapi redaksinya hampir sama. Hampir dalam sama. kitab Syu'abul Iman, Nabi Muhammad SAW bersabda, riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah juga. Dari Abu Hurairah juga. Oh, ternyata yang mirip tetapi tetap dari Abu Hurairah. Barang siapa yang membaca Yasin dan Hamim Abduhan di malam Jumat, maka asbaha maghfuran lah. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ketika dia membaca malam hari, ya, maka pagi harinya dia sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Itu keutamaan membaca surat Yasin pada malam Jumat. Ya, membaca surat Yasin pada malam Jumat. Tetapi kenapa beberapa orang di kelompoknya CS-nya Heri itu selalu mengatakan itu bid'ah ya. Nggak cuma Yasin, tahlilan bid'ah. Ya, meskipun Kanjeng Nabi tidak melakukan hal itu, tetapi Kanjeng Nabi mengatakan ya, sabda Rasulullah SAW. Oke, nanti masalah sunnah akan dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad. Jadi sunnah itu terbagi menjadi 3. Di antaranya adalah selain Kanjeng Nabi melakukan hal itu, Kanjeng Nabi mengatakan, tapi itu nanti di belakang. Nah, sekarang kita lihat ada bapak-bapak lagi yang dimana beliau juga sealiran ya dengan Heri Pras CS. Coba kita simak dulu. Membaca Yasin secara umum bagus. Ya. Ya.
Secara umum bagus karena Yasin bagian dari Al-Quran. Ya, secara umum memang bagus. Dibaca kapanpun ya, itu bagus. Dalil-dalil yang menerangkan keutamaan membaca Al-Quran sangatlah banyak dan saya kira rata-rata di antara kita mengetahuinya. Oke. Rata-rata memang kita ya meskipun sedikit-sedikit tetapi kita tahulah ya keutamaan-keutamaan membaca surat Yasin. Namun mengkhususkannya pada hari Jumat ini tidak ada. Mengkhususkan di hari Jumat atau di waktu tertentu itu tidak ada. Seperti halnya malam Jumat, tidak ada. Dan para ulama menyebutkan sebuah kaidah dalam beragama, mengkhususkan suatu amalan Ya, di waktu yang khusus, ya, di tempat yang khusus, Ya. dengan cara yang khusus, ini membutuhkan dalil yang khusus. Oh, dalil yang khusus. Apa mungkin bapak-bapak ini belum tahu dari Abu Hurairah tadi ya? Apa mungkin bapak-bapak ini belum tahu? Atau mungkin memang tidak diajarkan, tidak diberitahu oleh ulama-ulamanya? Mungkin. Kalau dia tidak memiliki dalil yang khusus, itu termasuk mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama. Dan telah datang petunjuk dari Nabi khusus untuk hari Jumat dan malam Jumat adalah surat Al-Kahfi. Oh, kalau surat Al-Kahfi itu ada dalilnya. Oke. Dari mana Pak dalilnya? Nah, ini ada dalil khusus hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, datang dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Abu Hurairah dan yang lain-lainnya. Dari Abu Hurairah dan yang lain-lainnya. Bukankah yang di awal video tadi itu juga berasal dari Abu Hurairah? Tapi kenapa Bapak ini hanya mengetahui yang membaca surat Al-Kahfi saja? Apakah gara-gara orang-orang di NU yang mengamalkan membaca surat Yasin itu? Ataukah memang, ya nggak tahu lah ya, mereka ini tujuannya apa juga nggak jelas. Tapi yang pasti setiap amalan atau setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang NU biasanya dan seringkali itu dijadikan bahan untuk renungan mereka agar jamaah-jamaahnya menghindari hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang NU meskipun hal itu baik seperti membaca surat Yasin di malam Jumat. Ya, Nabi menyebutkan barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, sebagian riwayat disebutkan Lailatul Jumat, maka Allah lahu minan nur bainal Jumatin. Akan diberikan untuknya cahaya antara dua Jumat. Dalam riwayat yang lain disebutkan antara Mekah ke Baitul Maqdis. Itu ada khusus. Dalil secara khusus. Adapun mengkhususkan Yasin ya di hari Jumat, maka tidak ada. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Oke. Tadi sudah disebutkan bahwa riwayat dari Abu Hurairah itu menyebutkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari Bang Ajir Ubaidillah, Ustadz Ajir Ubaidillah tadi ya. Coba sekarang kita lihat dari pendapatnya atau dari kajiannya Ustadz Abdul Somad. Adakah membaca Yasin pada malam Jumat itu bid'ah? Seperti yang diamalkan kebanyakan masyarakat di Malaysia. Oh, Malaysia. Membaca Yasin malam Jumat itu bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena tidak pernah dilakukan Nabi. Wow. Pernah Nabi baca Yasin malam Jumat? Pernah Nabi baca Yasin malam Jumat? Orang bila dikatakan begitu, awak dari mana? Dari Masjid Muaz bin Jabal. Ada apa? Baca Yasin. Baca Yasin malam Jumat itu bid'ah lah. Nabi kan tak pernah buat. Apa? Awak kata kami bid'ah? Dia pun marah. Tapi dalam hati, iya juga ya. Itu yang sekarang dialami oleh orang-orang yang membuka YouTube. Dan YouTube-nya itu di channel-channelnya kelompok sebelah. Kelompoknya Harry CS. Itu pasti mereka mengatakan hal yang mirip seperti itu. Apakah itu pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau tidak berarti itu bid'ah. Nah, para komentator yang suka komen-komen di channelnya dia itu, pertama juga pasti marah. Wah, kok bisa kamu mengatakan hal yang seperti itu? Lalu muncul di dalam hatinya, iya juga ya.
Kanjeng Nabi kan belum atau tidak melakukan hal itu, tidak membaca surat Yasin pada malam Jumat. Akhirnya timbul keraguan. Nah, mungkin itu yang diharapkan oleh kelompok-kelompok seberang itu. Jadi mereka memanfaatkan keraguan para orang-orang awam untuk mencari jamaah atau untuk menjatuhkan orang-orang NU. Oke, lanjut dulu. Jangan bid'ah. Ragu kan? Jangan-jangan bid'ah. Pertama, marah. Yang kedua, iya juga. Yang ketiga, dia pula membid'ahkan orang itu. Nah, ini banyak sekali saya temui di kolom komentar video-video saya sebelumnya ketika saya membahas tentang apapun itu. Pokoknya yang berseberangan dengan hari Pras CS itu rata-rata ngomongnya seperti itu. Mungkin dulu awalnya mereka marah mendengarkan apa yang disampaikan Heri Pras CS. Tapi lama-lama timbul keraguan dalam hatinya. Lalu beberapa waktu kemudian mereka ikut-ikutan seperti Heri Pras CS. Nah, itu yang dikhawatirkan ya. Maka saya sarankan kepada kalian untuk ngaji lebih banyak. Ya meskipun online ngaji Gus Baha, Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya, mungkin juga Gus Igda, monggo ngaji biar wawasannya tambah, ilmunya tambah. Itulah bahayanya bila orang tak tahu dalil. Bahaya. Sekarang saya tanya, baca Yasin malam Jumat itu bid'ah atau tidak? Nah ini pertanyaan memancing juga ini dari Ustadz Abdul Somad. Bid'ah kan? Tapi tak pernah dibuat Nabi. Semua yang tak pernah dibuat Nabi, bid'ah. Pernah tak Nabi tunjukkan saya mana dalil Nabi baca Yasin malam Jumat? Nah, ini sama kalimatnya. Tetapi kalau di sini Ustadz Abdul Somad ini memancing saja. Memancing orang-orang untuk berpikir, apa iya? Tetapi kalimatnya sama digunakan oleh orang-orang sebelah, Heri Pras CS. Pernah tak dibuat Nabi? Tak pernah. Kalau gitu bid'ah. Udah banyak yang ragu kan? Nah, dengan hanya bermodalkan kalimat seperti itu, dan pasti orang-orang awam tidak bisa menunjukkan dalilnya kalau tidak ikut ngaji ya, kalau nggak pernah membuka YouTube-nya tentang apa yang ditanyakan, yaitu mengenai surat Yasin. Sunnah itu ada 3. Nah, ini seperti yang saya katakan di awal tadi. Sunnah itu ada 3. Salah satunya yaitu apa yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Yang lainnya, apa yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi. Yang pertama, qaul, cakap. Ucapan. Yang kedua, fi'il, perbuatan. Yang ketiga, takrir. Nabi diam. Nabi diam. Rasulullah SAW diam ketika melihat ada orang melakukan hal itu, amalan itu. Diamnya Kanjeng Nabi bisa diartikan juga bahwa Kanjeng Nabi mengizinkan, ya, bisa dibilang seperti itu. Sunnah ada 3. Itu yang disampaikan Ustadz Abdul Somad. Diamnya Nabi setuju, itu juga sunnah. Sunnah. Nah, tentang masalah membaca Yasin, ya, memang perbuatan dia tidak ada. Tak pernah dia mengkhususkan baca Yasin malam Jumat, tak ada. Tapi ucapan dia, nih saya bacakan. Man qara'a Yasin fi lailatin. Sesiapa yang membaca surah Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah. Waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Saya ulang sekali lagi. Man qara'a Yasin fi lailatin. Siapa yang baca surah Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah. Subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Malam Jumat itu malam apa tidak? Malam, Ustadz. Malam. Tapi yang dibahas orang-orang sebelah tadi adalah malam Jumat. Tetapi malam Jumat itu juga termasuk suatu malam. Kalau yang disabdakan Kanjeng Nabi itu adalah apabila dalam suatu malam. Nah, bisa jadi malam itu malam Jumat. Malam Jumat juga boleh dong. Malam Senin boleh, malam Selasa boleh. Tetapi malam Jumat kan juga termasuk suatu malam. Berarti boleh. Dan redaksinya itu hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Hajir Ubaidillah tadi di awal video tadi. Redaksinya hampir mirip.
Ketika seseorang membaca surat Yasin pada suatu malam, maka keesokan harinya dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir sama redaksinya dengan ini. Malam. Nabi kan mengatakan siapa yang baca Yasin pada suatu malam. Malam apa? Nabi tak sebut malam apa. Malam Isnin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Boleh. Mestinya tiap malam. Tapi karena ia tidak sanggup tiap malam, dia baca malam Jumat. Nah, itu penjelasan yang lebih gamblang lagi. Jadi pemikiran kita, kalau kita itu ngaji dengan guru yang tepat, ustadz yang tepat, pikiran kita ini tidak kaku. Tidak seperti video saya yang awal tadi. Jadi ustadznya terlalu menggebu-gebu, bid'ah. Kalau bid'ah, sesat. Nah, itu kan pikirannya ekstrim ya, kaku. Padahal mengamalkan atau membaca surat Yasin pada malam Jumat, itu kan juga tidak berdosa. Tidak berdosa. Meskipun Kanjeng Nabi tidak melakukannya sendiri. Tetapi ada sabdanya. Sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya teman-teman, di sini ya kalau bisa sih ya, kalau bisa. Kalau memang kalian memang butuh sosok ustadz yang katanya salafi, ambil yang baik-baik, tinggalkan yang ekstrim-ekstrim, tinggalkan yang kaku-kaku. Selalu mengatakan golongan lainnya itu sesat, itu kalau bisa tinggalkan. Karena menuduh bid'ah lalu arahnya sesat, itu jangan-jangan nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau menyesat-nyesatkan orang lain, takutnya nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan repot. Jadi kalau bisa pilih ustadz yang benar ya, yang nggak kaku.